Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. What do you think? Kalau saya lihat sih hari ini sepertinya kita masih stuck sama masalah kita di masa lalu, which is sebenarnya mungkin itu adalah jalan buat kita. Masalah kita yang lalu itu adalah jalan kita menuju ke lingkungan baru kita yang lebih kokoh. Ini yang saya lihat. Jadi mungkin kita ngerasa masih memendam rasa marah, masih ada rasa frustasi, sedih, menyesali sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi sebenarnya nggak ada kejadian itu menimpa kita tanpa ada alasan, kan? Kalau kita percaya pada hal tersebut, sebenarnya fokusnya adalah bukan orang lain yang memperlakukan sesuatu kepada kita, bukan tantangan yang kita mau tidak mau harus dihadapi, enggak, tapi adalah itu memang jalannya kita untuk kita belajar sesuatu dari masalah tersebut, ya. Buat teman-teman di sini memang banyak yang masih mengalami masalah dengan orang-orang penting dalam kehidupannya dan masih struggling dengan kenapa dia begini, kenapa saya masih belum bisa keluar dari masalah ini. Sebenarnya masalah ini tuh yang sedang dihadapi teman-teman itu kan sedang mengingatkan bahwa hey, ada bagian di dalam dirimu itu superpowermu yang belum kamu pakai, yang kamu pikir tidak ada, atau karena kamu punya hambatan untuk menggunakan superpowermu tersebut, karena kamu pikir itu tidak mungkin dilakukan karena batasan-batasan sosial yang dilakukan atau yang ada di dalam lingkungan dirimu. Itu sebenarnya ini lagi unlocking ya, lagi membuka. Jadi membuka dengan kunci, unlocking superpower yang ada dirimu untuk bisa muncul dan diterima dalam masyarakat yang lebih luas. Sekarang masih di dalam karena belum dibiarkan keluar oleh dirimu sendiri, karena locknya itu sebenarnya bukan datang dari orang lain, tetapi adalah pikiran kita yang sumbernya tentang orang lain. Jadi itu adalah beliefs-nya kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa superpower saya ini nggak boleh keluar. Atau saya tidak tahu kalau saya punya superpower karena nggak ada yang namanya superpower, but believe me, you do. You do have that superpower. Oke, jadi masalah-masalah di masa lalu itu sebenarnya adalah waktu belajar, precious time. Dan kalau saya ngerasa sebenarnya ya, mungkin ada yang resonate atau tidak, tapi kalau saya pikir buat beberapa orang yang memang ada panggilannya, itu kira-kira dalam 4 bulan terakhir itu kayak ditarik masuk ke dalam satu situasi di mana fokusmu adalah diri sendiri, ya. Saya merasakan hal tersebut. Buat saya sebenarnya berat sekali untuk bisa keluar lebih banyak masuk ke dunia sosial, dan kebetulan karena dalam situasi sosial ini adalah working from home, jadi sebenarnya saya sangat terbantu. Tetapi buat saya untuk bisa membuat video ini hari demi hari ini, harian ini, itu sebenarnya adalah langkah yang berat juga buat saya. Jadi mungkin buat beberapa teman itu ada yang resonate, tiba-tiba sekarang diajak masuk ke dalam diri sendiri. Nah, itu sebenarnya yang sedang di-unlock. Sekarang nature science, kalau menurut saya ini adalah tanda ketika superpowermu itu sudah bisa mulai keluar dan dikenali. Ya, magical getaway, dia perlu keluar untuk dikenali.
apapun maknanya. So please ambil hanya jika resonate. Jadi kata-kata setiap kali saya membuka video, ambil hanya jika resonate. Kalau nggak resonate ya sudah gitu loh. Jadi jangan dipaksain atau mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Karena kalau nggak resonate ya udah titik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang resonate ya, hari ini itu sebenarnya kita ngerasa bahwa kita sudah lewat masa dimana kita berusaha untuk mengeluarkan hal yang paling kita pikir nggak ada itu, dan ternyata dia bisa keluar. Dan saya pikir ini kalau saya lihat ini sebenarnya adalah, sorry saya jumping ke astrologi, karena memang ini saya kerasa banget adalah Saturnus yang square dengan Uranus. Dan ini lama sekali, karena ini sebenarnya menggodok kita supaya kita keluar dari hambatan tersebut. Ya, supaya kita yakin bahwa kita punya di dalam diri kita. Karena memang kita nggak mungkin lahir tanpa dikasih modal tersebut di dalam jiwa kita. Sehingga kita merasa bahwa hal yang tadinya tidak mungkin, setelah kita unlock energi tersebut yang ada di dalam kita, maka kita melihat itu, loh kok bisa ya ternyata. Miracles ini adalah ketika, oh ternyata saya mampu melakukan hal tersebut, ketika kita terperangah terhadap kemampuan yang kita lakukan sendiri, yang kita pikir dari dulu nggak pernah bisa dilakukan. Jadi itu adalah fungsi dari Saturnus yang square dengan Uranus. Jadi energinya adalah ketika ada tekanan Saturnus dan Uranus itu memberontak dari bawah ke atas, dan itu square, jadi tension banget sampai terjadi tabrakan. Jadi masalah-masalah yang lalu itu kayak menekan kita. Sebenarnya yang dilakukan adalah kayak memencet tombol supaya kita tergerak, karena kalau tidak ada tekanan ini, kita nggak akan pernah menemukan apa yang menjadi tanda petik tadi saya katakan superpower kita. Itu. Oke. Kalau dari tarotnya, iya ini kan kita perlu bangga bahwa kita punya apa yang kita miliki, dan itu fokusnya ke diri sendiri. Nine of Cups adalah tentang diri kita sendiri. Kemudian hasilnya adalah Eight of Cups, ketika kita ternyata baru tahu bahwa ada hal penting lain yang kita perlu untuk mulai menggapainya. Ya, jadi tadi ini adalah situasi bahwa kita memang harus seperti The Hermit. Kita seperti ditarik untuk menjadi diri kita sendiri. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayaknya energinya adalah berfokus pada diri sendiri. Tentu saja kita merasa tidak ingin, ini kan tantangan kita, tidak ingin begitu. Kita ingin seperti biasanya. Kenapa kok saya harus menarik diri dari situasi sosial? Aku juga nggak kepengen, tapi mau nggak mau situasinya seperti memaksa hal tersebut. Karena sebenarnya ada sesuatu yang berharga di dalam diri sendiri, itu ingin dimunculkan. Dan itu seperti memberi arah yang baru pada kita untuk lebih mengenal diri kita, memperkaya diri kita menjadi jiwa yang lebih tinggi tingkatannya. Life is not dangerous, it's perfectly safe. Death is not dangerous, it's also perfectly safe. Wow. Jadi saya mengatakan bahwa hidup atau mulai hal yang baru itu bukan hal yang berbahaya. Ini adalah hanya salah satu dari fase. Death, yang dimaksud death di sini, kita bisa mengartikan physically death, tapi kita juga bisa mengartikan bahwa ini adalah transformasi. Sesuatu yang lama dilepas, karena death itu artinya new life. Dan kalau dilepaskan yang lama, itu juga perfectly safe. Jadi kalau kita ambil garis tengah, sebelah kiri adalah masa lalu, sebelah kanan adalah masa depan. Masa lalu baik-baik saja, masa depan juga baik-baik saja, tidak ada yang berbahaya. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.